Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di momen kali ini kita akan membahas tentang sosok wanita yang menjadi simbol kesabaran, ketabahan, dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita yang sangat mulia di sisi Allah, dan bahkan namanya ini di dalam hadis Nabi SAW yang berasal dari hadis yang sahih dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah istri Fir'aun. Di video kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Sobat-sobatku seiman, Asiyah merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Asiyah ini juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Karena di waktu itu, Fir'aun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun, suaminya ini, memang terkenal sangat kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asiyah ini menyembunyikan keimanannya, karena dia khawatir apabila suaminya ini tahu, maka kehidupannya akan terancam. Sama seperti kisah Masito, si tukang sisir putri Fir'aun. Masito ini juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun. Hingga pada akhirnya, setelah ia ketahuan, Masito digoreng hidup-hidup bersama semua anak-anaknya. Nah, si Asiyah ini pun sama. Ia beriman kepada Allah dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya Fir'aun. Tatkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masito dan anak-anaknya oleh Fir'aun. Di saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keimanannya. Asiyah ini tidak tahan dengan perbuatan biadab suaminya tersebut, yang tega menggoreng hidup-hidup Masito dan semua anak-anaknya. Dengan mengetahui hal ini, Asiyah pun marah besar kepada suaminya Fir'aun ini. Lantas, Asiyah mendatangi Fir'aun dan berkata, "Celakalah kau, wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tiba-tiba Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti apa yang dikatakan Masito. Maka Fir'aun pun murka. Kemudian ia meminta kepada Asiyah untuk menarik kata-katanya kembali. Akan tetapi, Asiyah tidak mau. Asiyah berkata, "Kalaupun aku harus kufur kepada Allah, aku tidak mau." Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan tersebut. Maka diusirlah Asiyah ini dari hadapan Fir'aun. Kemudian keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir. Ia bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asiyah binti Muzahim?" Dan mereka kompak menjawab dengan puji-pujian intinya. Asiyah ini terkenal sebagai seorang wanita yang baik. Kemudian Fir'aun berkata lagi, "Tapi ingat, kalian boleh memuji dia, dan ketahuilah, dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, "Kalau begitu bunuh saja dia." Dan pada akhirnya, diambillah keputusan di ruangan itu bahwa Asiyah harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dibawalah ia ke tengah-tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah itu, ia ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik panas matahari di padang pasir. Fir'aun ini berpikir bahwa selama Asiyah ini ditinggalkan, pastilah ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Namun selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya dan dipeganglah tangan si Asiyah ini, dan juga sebagai ibu angkat Nabi Musa, dan kemudian Nabi Musa pun membisikkan di telinganya, "Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu."
Tatkala ketika itu beberapa waktu ditinggalkan, Fir'aun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaannya. Maka ditanyalah lagi mengenai siapa yang patut disembah. Apakah Allah ataukah Fir'aun? Namun, karena Allah sudah menanamkan keimanan di hati Asyah ini, maka Asyah menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Mendengar hal ini, tambah marahlah Fir'aun ini. Kemudian ia menyiksa Asyah, dipukulnya Asyah secara bertubi-tubi, secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli, Asyah dipaksa murtad. Akan tetapi ia tidak mau, sampai-sampai pakaian Asyah binti Muzahim terlepas sebagian karena siksaan dari Fir'aun ini. Karena kalimat yang dibisikkan Musa kepada Asyah ini, selama Asyah mengalami penyiksaan, ia tidak merasakan sakit sedikit pun. Namun, Asyah tersenyum dan tertawa ketika disiksa. Fir'aun melihat Asyah ini malah tertawa. Akhirnya Fir'aun semakin gila saja menyiksa Asyah, dan sambil berkata, "Lihat, aku sudah mengazab dia. Aku sudah menyiksa dia, tapi dia malah tertawa." Dan pada suatu momen, ketika siksaan Fir'aun telah melampaui batas, karena Asyah tetap tidak mau murtad, maka diambillah keputusan bahwa Fir'aun harus membunuh Asyah. Sobat-sobatku seiman, ketika Asyah binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, dan karena Asyah sudah tahu ajalnya sudah sangat dekat, maka Asyah mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja, setelah Asyah selesai berdoa, Allah pun mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkannya istana yang diminta Asyah ini. Di peristiwa itu, Asyah ini benar-benar melihat istananya tersebut. Dan ia tahu bahwasanya doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Asyah pun tersenyum sambil melihat istananya itu. Dan Fir'aun berkata, "Lihatlah wanita itu. Gilanya semakin menjadi. Dia tertawa sementara ia sedang diazab." Maka Asyah binti Muzahim pun setelah Allah perlihatkan istana untuknya di surga, Fir'aun pun membunuhnya. Maka wafatlah Asyah binti Muzahim. Husnul khotimah. Jadi itulah kisah tentang seorang wanita mulia yang bernama Asyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun laknatullah. Semoga kisah kali ini dapat memberikan kita semua pelajaran dan manfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.